Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Asdar akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya mengenai jilbab dan cadar. Nah, problematika jilbab menjadi salah satu catatan penting di berbagai pelosok dunia, terlebih lagi di barat. Jilbab sudah menjadi momok yang mengerikan dan harus dihilangkan dari kehidupan sosial, budaya maupun politik. Misalnya saja di Perancis, jilbab dilarang di sekolah umum. Nah, di Indonesia sendiri termasuk salah satu negara muslim terbesar di dunia. Namun demikian, fenomena berjilbab dan bercadar baru mulai mendapatkan perhatian masyarakat beberapa tahun terakhir. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah Orde Baru yang sempat melarang penggunaan jilbab di sekolah maupun di ruang kerja. Pasca reformasi, jilbab mulai mendapatkan kebebasannya sebagai identitas perempuan muslim. Meskipun penggunaan jilbab atau lebih utamanya cadar masih menjadi suatu kontroversi mengenai pemaknaan penggunaannya. Meskipun Indonesia merupakan negara masyarakat muslimnya sangat besar, penerimaan terhadap jilbab membutuhkan proses yang panjang, mengingat jilbab dianggap bukan bagian dari budaya Indonesia, terlebih dalam iklim tropis. Bercadar adalah langkah selanjutnya dari penggunaan jilbab. Dalam studi tafsir Islam sendiri, dalil yang mengatur mengenai wajib atau tidak penggunaan cadar masih diperdebatkan. Namun salah satu hal yang pasti, penggunaan cadar membawa konsekuensi penolakan lebih besar daripada jilbab. Islam mengajarkan kaum wanita agar menjaga martabatnya dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya yaitu dengan berpakaian sebaik mungkin. Islam telah mewajibkan kepada wanita muslimah untuk menutup aurat, sebagaimana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab, yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Menurut Wahb Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wasitnya menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada istri, anak-anak perempuan dan istri kaum mukminin agar menggunakan penutup dengan hijab syar'i, yaitu jilbab. Maksudnya pakaian menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam masalah cadar atau menutup muka bagi wanita, Yusuf Al-Qaradawi setelah menyajikan dalil-dalil yang berbicara dalam masalah tersebut memberikan kesimpulan bahwa muka dan telapak tangan wanita bukanlah termasuk aurat, sehingga tidak wajib untuk ditutup lebih lanjut. Qaradawi mengatakan bahwa memakai hijab secara berlebihan pada diri wanita sebagai dilakukan oleh sebagian masyarakat pada masa-masa Islam adalah kebiasaan yang dibentuk manusia sebagai sikap berhati-hati dan menutup pintu kehancuran. Secara umum, hukum memakai cadar terjadi perbedaan di kalangan ulama. Terdapat dua pendapat ulama, yaitu ulama yang membolehkan terbukanya wajah dan ulama yang tidak memperbolehkan terbukanya wajah. Ulama yang memperbolehkan terbukanya wajah adalah Yusuf Al-Qaradawi dan Nasruddin Albani yang menyatakan bahwa aurat wanita tidak mencakup wajah dan telapak tangan, maka pemakaian cadar menjadi tidak wajib, dan ulama tidak memperbolehkan terbukanya wajah Said Ramadan Al-Buti, Abdul Aziz bin Abdul bin Bas, dan Abu Ala Al-Maududi. Nah, perdebatan hukum dalam memakai cadar juga terjadi antara dua organisasi besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Lajnah Batsul Masail Nahdlatul Ulama misalnya memiliki dua pendapat terhadap hukum memakai cadar atau terbukanya wajah dan telapak tangannya, yaitu pendapat yang mengharamkan terbukanya wajah dan telapak tangan dan pendapat yang membolehkan terbukanya wajah dan telapak tangan, dengan keterangan yang diambil dari kitab Marakil Falashad, Nurul Iddah, dan kitab Bajuri Hasil Fatul Qarib. Lain halnya dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa wanita diperbolehkan memperlihatkan wajah dan kedua tangannya. Menurut Muhammadiyah, tidak ada dalil yang menyebutkan wanita harus menutup wajah dan kedua tangannya. Yang ada adalah perintah memakai jilbab, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Ahzab, yaitu surat An-Nur. Tantangan para muslimah pada kondisi zaman yang semakin rusak ini menuntut mereka untuk mencari
pegangan yang dapat membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat sesuai petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apa yang telah dilakukan oleh Albani dan Al-Utsaimin setidaknya merupakan salah satu usaha yang tepat pada kondisi yang tepat dan pada sasaran yang tepat pula. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat khususnya pada diri saya sendiri dan pada yang mendengarkan. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.